Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang PPh akhir tahun, wajib pajak orang pribadi, karyawan, dan SPT 1770S. SPT 1770S digunakan jika WPOP karyawan mempunyai penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan bruto melebihi dari 60 juta setahun. Mengingatkan kembali yang minggu lalu, kalau WPOP karyawan itu orang yang bekerja pada suatu lembaga dengan mendapat gaji. Salah satu karakteristiknya dia adalah mempunyai atasan, dapat penghasilan dari pekerjaan, yang bersumber dari pemberi kerja, dan biasanya diberikan bukti potong. Kalau pegawai tetap dia dapat 1721 A1 untuk pegawai swasta dan 1721 A2 jika PNS atau TNI atau Polri atau pejabat negara atau pensiunannya. Jika dia bukan pegawai tetap, dia bisa memperoleh bukti potong PPh 21. Kalau yang final, bukti potong PPh 21 final. Jika bukan final, dia dapat bukti potong PPh 21 bukan final. Berikutnya lagi nih contoh-contoh WPOP karyawan seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau kita lihat, selama dia memang jadi karyawan, maka ya dia WPOP karyawan. Tapi coba tolong dilihat misalnya yang lulusan perguruan tinggi bersertifikat akuntan yang menjadi staf di kantor akuntan publik. Kalau dia jadi staf, dia adalah WPOP karyawan. Tapi kalau dia buka kantor praktek, maka dia menjadi pekerja bebas. Kemudian lulusan yang punya izin notaris dan menjadi pegawai di kantor notaris adalah karyawan. Tapi karena dia punya izin dan dia buka kantor sendiri, maka dia pekerja bebas. Kemudian kepala gudang di supermarket yang terkenal jika dia karyawan. Tapi kalau dia buka usaha sendiri, maka dia masuk kategori usaha. Nah, terus kita lihat termasuk di sini adalah pensiunan PNS yang mendapat uang pensiun rutin setiap bulannya. Berikutnya ada contoh yang bukan OP karyawan. Minggu yang lalu rasanya sudah kita bahas juga. Intinya dia bukan karyawan ya, entah dia pekerja bebas atau dia usaha. Tapi tolong dilihat di sini, PNS yang juga pemain sinetron dia masuk pekerjaan bebas. Kenapa? Karena pemain sinetron itu adalah pekerja bebas. Kalau kita lihat pemangkas rambut, warteg, itu kan masuk kategori usaha. Pelukis itu kan pekerja bebas. Partner di kantor akuntan publik dia pekerja bebas. Motivator dia pekerja bebas. Pemilik usaha fotokopi dia usaha. Artis dia pekerja bebas. Masuk kategori itu ya. Konsultan hukum masuk kategori pekerja bebas. Pedagang nasi uduk dia usaha dan seterusnya ya. Mudah-mudahan sudah mulai bisa terbayang ya, mulai bisa membedakan. Nah, ini seperti juga mengingat sesi sebelumnya bahwa pada prinsipnya untuk SPT itu kita bagi, ada SPT untuk karyawan, ada SPT non karyawan. Kalau non karyawan kita pakai 1770. Kata kuncinya adalah dia ada usaha atau dia ada pekerjaan bebas. Terlepas usaha itu adalah final atau tidak final. Sementara ya pekerja bebas juga dia 1770. Bagaimana jika karyawan yang punya usaha atau jika karyawan ada pekerja bebas atau karyawan punya usaha dan pekerja bebas, dia akan menggunakan 1770. Namun jika karyawan saja tidak punya usaha atau pekerja bebas, maka dia menggunakan 1770S atau 1770SS. Sesi yang lalu kita sampaikan bahwa 1770SS digunakan jika penghasilan bruto maksimal 60 juta dan 1770S digunakan jika penghasilan lebih dari 60 juta. Penghasilan di sini adalah penghasilan tidak final, bukan penghasilan final. Dan juga bukan penghasilan bukan objek. Kemudian kalau PPh final ya ini harus dilaporkan tapi tidak ikut dihitung ketika mau mencari PPh terutang di SPT. Nah, jadi PPh yang menerima penghasilan final atau penghasilan lainnya diperlakukan dalam kelompok karyawan selama tidak memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Untuk penghitungan penghasilan nettonya harus sesuai dengan sumber penghasilan yang tersebut. Nah, contoh di sini ada PNS, dia dapat gaji dan tunjangan itu tidak final. Honorarium dari APBN atau APBD dia bersifat final. Lomba itu bisa bersifat tidak final. Pegawai swasta dapat gaji dan tunjangan itu tidak final. Hadiah undian adalah final. Keuntungan juga emas batangan itu masuk kategori tidak final. Ya, masuk di penghasilan lain. Nah, contoh yang pekerjaan bebas diperlakukan sebagai pekerjaan bebas meskipun menerima penghasilan pekerjaan. Nah, ini dia harus pakai 1770. Kalau PPh final
itu bisa selalu ada. Artinya gini, bisa di 1770 SS, bisa di 1770 S, bisa di 1770. Tapi kalau ada usaha dan atau pekerjaan bebas itu pasti 1770. Contoh PMS, gaji dan tunjangan, honorarium APBN APBD. Nah, yang usahanya penghasilan dari berjualan batik. Yang swasta kalau di sini penghasilan dari akting di sinetron. Itu sebagai pekerja bebas. Nah, sekarang kita mulai di penghasilan yang lebih dari 60 juta setahun, di mana maksud lebih dari 60 juta setahun ini adalah penghasilan tidak final, di luar penghasilan final dan di luar penghasilan bukan objek. Nah, jadi dia menggunakan 1770S, kemudian kalau memang dia ada bukti potong bisa 1721A1 atau A2. Kalau memungkinkan seorang WP memperoleh penghasilan lain ya di luar penghasilan dia dari pekerjaan, tapi ini bukan usaha atau pekerjaan bebas ya. Nah, jika memang ada penghasilan yang lain, atau mungkin juga boleh dia penghasilannya dari pekerjaan lebih dari satu, itu juga memungkinkan, itu bisa jadi terjadi kurang bayar. Nah, jika kurang bayar, tidak ada kewajiban angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Nah, ini ciri khas dari 1770S. Nanti kita lihat kalau 1770SS kan cuma satu lembar. Kalau yang ini ada beberapa halaman, terdiri satu lembar induk di halaman pertama dan 2 lembar lampiran ya, berisi kalau induk tuh kayak rekap ya, kayak ringkasan perhitungan. Lampiran berikut perincian. Kemudian dia juga ada tempat untuk zakat sebagai pengurang. Di lampiran 1 berisi penghasilan neto lainnya, termasuk penghasilan bukan objek dan output dari pihak lain. Di lampiran 2 berisi penghasilan final, harta, utang, dan susunan keluarga. Nah, ini kalau bisa dilihat adalah contoh induknya. Nanti lebih detailnya kita bisa lihat ya, karena ini agak posisinya seperti ini. Nah, ini induknya. Kemudian ini lampiran ke-1 ya, lampiran ke-1 yang ada penghasilan bukan objek, penghasilan lainnya. Kemudian bicara tentang bukti potong. Kalau yang ini adalah lampiran kedua, di situ ada penghasilan final, harta, hutang, dan susunan anggota keluarga. Biasanya kalau kita ngerjain SPT, kita dimulai dari lampiran 2 dulu, kemudian maju ke lampiran 1, baru kita kerjakan induknya. Nah, ini kita ambil contoh ya. Raden Angel, lelaki, punya istri, anaknya 1, istrinya tidak bekerja, hanya memiliki 1 NPWP. Dia PNS dan dapat penghasilan seperti ini. Penghasilan brutonya 220 juta, pengurang 8.400.000 sehingga dapat neto 212 juta. Dengan posisi K1, maka PTKP-nya ada 63 juta dan penghasilan kena pajaknya ada 149.406.000, dan setelah dihitung PPh terutangnya adalah 17.356.900 dan semuanya sudah dipotong. Kalau kita hitungnya, nah kalau di 1770S di sini dimulai dari penghasilan, sebentar kita lihat ya. Di situ dimulai dari penghasilan neto. Kalau di 1770 SS kita menghitungnya dari penghasilan bruto. Kalau dia langsung ke neto, kita lihat ya di sini. Sebentar. Nah, yang di sininya itu dia di sini di induk tuh dia dari penghasilan neto. Jadinya makanya kita menghitungnya dari neto. Kalau yang 1770 SS itu kan bruto, pengurang, kemudian baru ngomong netonya ya. Nah, kalau di sini kita lihat netonya ada 212 juta. Ya, di sini tidak disampaikan zakat, dia cuma disebutin penghasilannya ada 212 juta. Ingat, dia karyawan pasti tidak ada kompensasi kerugian. Kemudian dikurangi PTKP karena dia K1 ada 63 juta. Dapat penghasilan kena pajak 149.046.000, selalu dibulatkan ke ribuan terkecil. Kebetulan ini sudah sampai ribuan terkecil. Kita cari PPh terutang dan nilainya ada 17.356.900. Dan kalau kita lihat dari bukti potong sini nih, di sini sudah dipotong sebesar 17.536.900. Maka antara PPh terutang dengan kredit pajaknya sama, berarti dia nihil ya, dan tidak ada PPh kurang bayar. Berikutnya lagi, ini masih kasus yang sama, tapi isinya bekerja sebagai karyawati swasta. Jadi kalau kita lihat perincian yang di 1721A2 itu sama dengan yang contoh sebelumnya, dan yang 1721A1 kenapa ya, si
Raden Angel 1721A2 karena dia PNS. Sementara si istri swasta maka dia dapat 1721A1. Penghasilan si istri brutonya 172.433.358. Kemudian pengurangnya 7.400.000, dapat neto 165.033.358. Dikurangi PTKP sebagai istrinya sebagai dia bekerja ya 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya ada 111.033.000. Setelah kita hitung PP terutangnya ada 11.654.950 dan sudah dipotong semuanya. Jadi sekarang ada dua ya, ada 1721A1 dan 1721A2. Nah, kalau kita lihat soal di sini, maaf ini lagi sebentar. Si istrinya, kalau kita lihat dari sini, sebentar, tadi si istrinya itu bekerja tapi hanya si istrinya bekerja, maaf ininya, tapi dia ikut NPWP Raden Angel kalau saya tidak salah. Kita lihat lagi. Tadi A2 kita ya. Nah, lihat di sini satu keluarga hanya memiliki satu NPWP. Berarti si istri ikut NPWP-nya Raden Angel dan dia cuma satu pekerjaan istrinya, tidak terkait dengan suami, maka penghasilan istri ini bersifat final, sehingga bersifat final. Sehingga waktu kita menghitung di sini, sebentar, tadi kita hanya memiliki satu NPWP, betul. Maka ketika kita menghitung di sini, yang kita hitung hanya penghasilan dari si Raden Angel. Raden Angel kan penghasilan netonya 12 juta. Ya. Kemudian PTKP-nya K1. Yang 54 juta istri di sini itu nggak ikut dihitung karena dia final. Ya, jadi kemudian penghasilan kena pajaknya sama seperti perhitungan kita di 1721A2-nya Raden Angel. 149 juta 46.000, kemudian pajak terutangnya 17.356.900 dan sudah dipotong juga dengan jumlah yang sama sehingga dia nihil. Adapun penghasilan istri, PPh istri itu menjadi final di dalam SPT. Nah, contoh yang ketiga, Raden Angel masih cerita sama, dia penghasilan pun juga masih sama, tapi ada tambahan. Raden Angel mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Berarti nanti kita harus hitung penghasilannya dari pekerjaan maupun dari keuntungan. Yang 20 juta istri bekerja tapi NPWP-nya satu keluarga satu NPWP, berarti penghasilan istri bersifat final. Sekarang kalau kita lihat lagi penghasilannya, ini penghasilan dari pekerjaan, penghasilan netonya dari suami 212.014.600.384. Tapi kita tambahkan sama tadi keuntungan sebesar 20 juta. Jadi penghasilan netonya sekarang 232.046.000 karena ada penghasilan lain sebesar 20 juta. Setelah kita hitung tetap posisinya K1 ya, karena si istrinya final 63 juta, penghasilan kena pajaknya menjadi 169.046.000 dan waktu kita cari pajaknya adalah 356.900. Sementara bukti potong yang bisa dipakai hanya yang punya Raden Angel sebesar 17.356.900 dan ada PPh kurang bayar karena lebih besar PPh terutang ya sebesar 3 juta dan ini harus dibayar. Adapun yang si istri dia bersifat final karena hanya satu pekerjaan. Ini contoh yang lain, ceritanya masih sama, tapi si Raden Angel-nya itu istrinya tidak bekerja, NPWP-nya cuma satu keluarga satu, tapi si Raden Angel kerja di PTA dan PTB, ada dua, sehingga dia dapat dua bukti potong. Nah, dia dapat bukti potong, dua bukti potong di penghasilan di PTA dia dapat 224.446.384, di PTB dia dapat 182.033.358 sampai dia dapat sampai PPh terutang
di sini dijelaskan. Nah, sekarang kita mau menghitung. Nah, waktu kita menghitung, kita ambil penghasilan neto dari PTA dan PTB. 212.046.384 ditambah 174.033.358 diperoleh sebesar 386.079.742. Kemudian PTKP karena kita tetap pakai K1 isi kan tidak bekerja ya, 63 juta, dapat 323.799.000 penghasilan kena pajaknya. Dicari PPh terutang dapatlah 50.769.750. Kemudian kredit pajak kita ambil dari yang di PTA maupun di PTB. 17.356.900 ditambah 11.654.950 sehingga bukti potong yang atau kredit yang diambil dari bukti potong itu 29.011.850, masih kurang bayar sebesar 21.757.900 yang harus dibayar. Nah, ini ada catatan. Katanya jika WP punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, biasanya WP tersebut kurang bayar karena begitu digabungkan menjadi lebih besar, bisa jadi dapat lapisan pajak yang lebih tinggi. Kemudian PTKP yang ada di setiap pemotongan PPh 21 ketika digabung hanya boleh berhak satu kali. Kalau kita lihat di sini baik di PTA maupun di PTB dua-duanya dapat PTKP. Tapi yang kita bisa klaim itu cuma satu. Ya, yang kita bisa klaim cuma yang 60 sama-sama 63 juta tapi dari yang satu. Sebentar, kita tadi di sini. Kemudian nah tadi karena digabung ya, akhirnya dia dapat lapisan tarif lebih tinggi karena sudah melebihi dari 250 juta meskipun penghasilan satu penghasilan itu sebenarnya kalau kita lihat lagi ini baik di PTM maupun di PTB dua-duanya nggak mencapai masing-masing ya kurang dari 250 juta, tapi begitu digabung dia menjadi 386.079.000 netonya. Kalaupun dikurangi PTKP tetap masih di 323.079.000 sehingga dapat lapisan tarif lebih tinggi 15% dan 25%. Padahal waktu dipotong di PTA maupun di PTB dia hanya kena lapisan tarif 5% dan 15%. Makanya mengakibatkan menjadi kurang bayar. Di samping PTKP-nya dihitung cuma satu kali. Contoh yang lain adalah Raden Angel juga masih sama. Sama satu keluarga punya satu NPWP. Nah, sekarang kasusnya istrinya yang kerja di dua tempat, di PTX dan PTY. Nah, karena istri kerja lebih dari satu, maka penghasilan si istri menjadi tidak final. Ini digabung ya, karena hanya mempunyai satu NPWP. Kita lihat sekarang, kita gabung. Sebentar, ini maaf, licin sekali ya. Bentar dulu, kita sampai di contoh A. Di contoh A5 ya, kita lihat di sini waktu kita gabung isi sekarang ikut digabung ya. Jadi penghasilan dia yang 212 juta ditambah penghasilan isi 165 juta dan 94 juta yang di PTX dan PTY sehingga diperoleh 471.079.742 dari penghasilan Raden Angel yang neto 12 juta 46.384 ditambah penghasilan isi di PTX 165.033.358 ditambah yang di PTY 94 juta. Nah, sekarang karena si isinya tidak dianggap final ya, karena dua penghasilan, maka PTKP-nya jadi KI. Jadi yang 63 juta ditambah 54 juta. Makanya PTKP-nya menjadi 117 juta. 54 juta tambah 54 juta tambah sebagai isi 4,5 juta ditambah anak 1 4,5 juta. Jadi 117 juta. Setelah dikurangi, maka penghasilan dia menjadi penghasilan kena pajaknya 354.079.000 dan ketika kita hitung PPh terutangnya adalah 58.519.750.
Yang udah dipotong kita ambil dari si Pak Raden Angelnya 17.356.900 ditambah 11.654.950 dari istri, dan satu lagi 2 juta juga dari istri, sehingga kredit pajaknya adalah 31.11.850. Tapi karena lebih gede PPh terutang, dia masih kurang bayar sebesar 27.507.900. Sekarang kita lari lagi ke contoh yang lain. Sekarang kita ke 6 ya. Nah ini masih Raden Angel, masih beristri 1 dan anak 1. Nah sekarang ada tambahan membayar zakat kepada Basnas. Bayar zakat kepada Basnas ke lembaga-lembaga yang memang bukan disahkan ya, sudah keluar aturannya dari Menteri Keuangan sebagai boleh diakui zakatnya sebagai pengurang. Juga sumbangan kewajiban keagamaan yang bersifat wajib juga boleh, yang lain yang bukan Islam pun juga boleh, tapi di lembaga tertentu. Coba tolong dilihat pertemuan sebelumnya, di situ ada lembaga-lembaganya ya yang boleh. Nah Basnas salah satunya, maka si 1,5 juta ini boleh menjadi pengurang. Penghasilannya masih sama dari PNS, netonya masih sama 12.046.000. Istri karyawan swasta, satu pekerjaan tapi NPWP berpisah, berarti statusnya MT, dan si istri juga bayar zakat. Seperti soal yang pertemuan sebelumnya, kalau MT tidak boleh pakai 1770 SS. Minimal kalau dia karyawan tanpa usaha dan pekerjaan bebas, dia akan menggunakan 1770 S, dan dia harus, meskipun SPT mereka lapor masing-masing, tapi PPh terutang dari penghasilan gabungan yang kemudian dicari PPh terutangnya. Setelah itu pakai persentase berapa yang harus dibayar si suami dan berapa yang menjadi terutang si istri. Nah makanya sekarang kita mulai gabung nih. Nih penghasilan si suami udah neto ya, 212.046.384. Penghasilan si istri 165.033.358, dapat total 377.079.742. Si suami maupun si istri sama-sama bayar zakat ke lembaga yang memang boleh menurut negara sebagai bisa jadi pengurang di SPT. Ada bayar zakat 1,5 juta suami, 1 juta istri, atau kalau kita total 2,5 juta. Setelah kita kurangin, si suami penghasilan neto setelah zakatnya ada 210.054.6.384, dan si istri 164.33.358, sehingga total netonya ada 374.579.742. Karena dia MT, maka dia bukan cuma MT sih, karena si istrinya punya NPWP yang terpisah, dia jadi MT, maka pakainya KI ya, pakai KI 1 117 juta, dapat penghasilan kena pajak 257.579, dan PPh terutangnya adalah 34.394.750. Nah kemudian setelah dapat PPh terutang total, kita mencari berapa yang ditanggung suami dan berapa yang ditanggung istri pakai proporsi. Jadi si suami 210.054.6.384 total penghasilan suami ya, bagi total semuanya per 374 yang 579.742 setelah zakat, kemudian dikali PPh terutang 34.394.750, dapat yang harus ditanggung suami adalah 19.341.486. Begitu juga yang istri dengan rumus yang sama, dia harus membayar 53.264, itu yang terutang. Kemudian masing-masing dikurangi kreditnya. Si suami ada kredit 17.053.900, sehingga yang ditanggung tinggal dikurangin, tinggal 1.984.586 yang kurang bayar. Sementara si istri terutang 15.053.000, tapi sudah ada bukti utang sebesar 11.654.950, hingga dia harus membayar 3.389.314. Contoh kasus, ini Aditya Putra, dia direktur PT Aman Sejahtera, kawin, punya 3 anak, tidak ada pemisahan harta penghasilan, hanya menggunakan 1 NPWP. Sebagai direktur, dia dapat gaji neto sebesar 600 juta. Tapi karena dia senang dengan batu mulia, dia
dia beli batu mulia seharga 40 juta, laku terjual seharga dia beli batu mulia seharga 30 juta, laku terjual sebesar 70 juta. Berarti dia punya keuntungan 40 juta. Tolong diingat, keuntungan ini adalah bersifat tidak final sebagai penghasilan lainnya. Kemudian dapat uang transport dari suatu kegiatan di Medan sebesar 5 juta, ini juga masuk penghasilan lainnya. Klaim asuransi kesehatan itu bukan objek. Ya, bukan objek. Kita lihat lagi. Nah, si istri tadi kan Aditya Putra suami ya. Istri bekerja dengan rincian penghasilan sebagai berikut, dan dia juga punya anak ya, 2 orang. Kalau kita lihat netonya adalah 168.700.000, PTKP-nya ada 54 juta, PP total 12.205.000. Sementara si suami tadi penghasilan neto 600 juta, PTKP-nya 67.500. Posisinya K2, nggak KI. Kenapa? Karena kalau di kantor masing-masing masih masing-masing ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya 532.500.000 dan kena potongan sebesar 104.750.000. Sekarang kita lihat lagi harta mereka. Ini ada rumah, ada Toyota segala macam. Ini ada tahun perolehan, kemudian tempatnya di mana, cara bayarnya, kemudian ada warisan, tapi dan keterangan baik misalnya nomor NOP-nya, PBB ya, atau BPKB untuk kendaraan, dan kalau tabungan itu nomor rekening. Artinya udah bisa ketahuan. Ini kenapa? Karena di SPT dia harus dilaporkan pada sesuai harga perolehan. Maaf, balik lagi ke sini. Kita maju sebentar ya. Nah, di sini. Ini nanti di harta di SPT harus dilaporkan. Berikutnya lagi, sekarang kita mau menghitung yang si suami. Tadi dia punya penghasilan 645 itu dari mana? 600 juta penghasilan dia dari pekerjaan, tambah 40 juta keuntungan yang logam mulia, beli 30 laku 70, berarti dia keuntungan, tambah 5 juta yang kegiatan di Medan. Ya, jadi dapat penghasilan neto suami ada 645 juta. Di sana tadi tidak disampaikan ada bayar zakat, sehingga penghasilan setelah zakat tetap 645 juta. Sekarang anaknya K2, 67.500.000. Dapat penghasilan kena pajak 577.500.000 dan PP total sebesar 118.250.000. Tapi yang ada bukti potongnya dari pekerjaan 105 juta dari yang ini nih. Maaf. Nih. Ya. Harusnya 104.750 ya. Harusnya bukan 150 juta, harusnya 104.750. Ada miss di sini. Harusnya tapi kalau kita hitung sama kok, 118 kurang 104.750. Oh ya, ini ada sedikit salah, harus diperbaiki sedikit. Ini harusnya 104.750 bukan 105 juta. Kurang bayar selisihnya ya. Karena lebih gede PPh terutang dibandingkan bukti potong. Kalau kita lihat lagi di soalnya sebentar. Di sini dia menggunakan satu keluarga hanya satu NPWP. Bagaimana dengan penghasilan istri? Istrinya cuma kerja di satu tempat, berarti penghasilan si istri adalah final. Makanya yang dihitung barusan hanya yang suami. Kita selalu mulai dari lampiran 2. Ya, selalu mulai dari lampiran 2. Tahun pajak kebetulan kasusnya ada 2016, jangan lupa masukkan NPWP waktu mengisi. Nah, penghasilan si istri yang ini loh. Yang ini dia ngefinal. Kenapa? Karena dia kerja hanya di satu tempat, tidak terkait dengan suami ya. Jadi di penghasilan istri langsung dimasukin di sini penghasilan istri, dan ini ada bukti potong, bukan bukti potong, PPh yang dipotong oleh perusahaannya si istri. Berikutnya lagi, masih di lampiran 2 itu ada kolom harta. Makanya tadi yang rumah toko, mobil, perhiasan, tabungan itu semua diisi, dimasukin berdasarkan tahun perolehan dan harga perolehannya, kapan dibelinya, harganya berapa, plus keterangan. Yang tadi kalau mobil berarti ada BPKB, kalau rumah ada NOP untuk PBB gitu ya, tabungan ada nomor rekening, kalau perhiasan kebetulan dia warisan. Di sini dimasukkan sebagai penghasilan bukan objek enggak?
Untuk tahun ini enggak, karena dia diperolehnya tahun-tahun sebelumnya. Kalau diperoleh di tahun yang sama baru dia masuk sebagai penghasilan bukan objek. Hutang, karena kalau hutang itu pakai tahun terakhir. Ya, jadi misalnya dia lapor 2016, berarti per data Desember 2016. Meskipun dia berhutang sebelum 2016 ya, dia berhutang sama siapa, nilainya berapa, tahun pinjam berapa, posisi terakhir Desember sebelum lapor itu berapa. Dan di sini dia tidak punya hutang. Kemudian masih di lampiran 2 adalah tanggungan susunan anggota keluarga. Di sini ada istri dan 2 anak. Ditanya nomor KTP-nya, hubungan keluarganya apa, kemudian pekerjaan. Karena kan yang bisa menjadi tanggungan itu yang di PTKP itu istri, kemudian keluarga satu garis keturunan lurus ya, kandung, angkat atau semenda. Kemudian 17, oh ya, untuk kok anak 24 tahun masih boleh ya, karena dia masih pelajar. Tapi kalau dia sudah bekerja meskipun baru 17 tahun, itu seharusnya sudah terpisah, atau dia sudah menikah, sudah nggak bisa masuk ke sini ya, sudah tidak jadi tanggungan. Kemudian lampiran kesatunya sama, ada tahun, ada NPWP, ada nama. Di sini ada penghasilan atau dalam negeri lainnya. Nah, yang kita masukin di sini tadi karena kita ada keuntungan dari penjualan. Yang logam mulia beli 30 juta, aku 70 juta, 40 juta dia untungnya. Bunga, betul dia nggak ada ya. Bunga di sini bukan yang final. Yang di PPh 23, royalti dan sewa di luar tanah bangunan, penghargaan hadiah ini masuk kategori penghasilan atau dalam negeri lainnya. Kemudian penghasilan lainnya yang mana? Yang sebagai peserta di Medan. Itu dimasukin, nilainya total kita lihat penghasilan neto dalam negeri lainnya ada 45 juta. Berikutnya lagi. Tarik maaf. Maaf, saya menggunakan HP di laptop, kebetulan lagi ada masalah, loadingnya lama banget, jadi akhirnya saya menggunakan HP. Sebentar. Kita tadi sudah sampai sini ya. Berikutnya lagi, kita ada penghasilan yang tidak termasuk objek. Nah, yang di sini tadi dia dapat klaim asuransi kesehatan 30 juta. Masuk sini ya, klaim asuransi kesehatan dia bukan objek. Berikutnya lagi, bukti potong. Ini kita bicara yang suami. Tadi si suami dipotong PPh 21 dari pekerjaan sebesar 147.050, kemudian dari peserta kegiatan sebesar 250.000. Keterangannya tadi ada di atasnya ya. Di sini ada kolom, pemotongnya adalah siapa, NPWP-nya berapa, ada nomor bukti potong, dan ini memang bukti potongnya juga harus ada, dan bukti potongnya itu bukti potong yang sah, artinya itu bukti potongnya sesuai dengan format SPT. Kalau kita pakai ISPT 21, bukti potongnya itu sudah otomatis begitu kita input untuk laporan SPT masa, bukti potong itu langsung dibuat, jadi nggak bisa buat bukti potong sendiri, harus dari ISPT 21. Kemudian tanggal, kecuali kalau dia tidak menggunakan ISPT, karyawan dia kurang dari 20 orang dan dia bukan pengusaha kena pajak, tidak pernah, perusahaan itu tidak pernah menggunakan ISPT, e-faktur dan sebagainya, masih bisa pakai Excel ya, ada formatnya. Tapi sama, bukti potongnya dari situ. Nggak boleh buat bukti potong terpisah, yang berbeda dengan Ditjen Pajak. Nah, ini jenisnya ada PPh 21, kemudian nilai setelah itu udah nilai pajaknya. Yang istri nggak masuk sini, kenapa? Karena final ya. Sekarang adalah induknya. Tadi kita udah sampai di sini ya. Induk halaman pertama, yang pertama kita sama, ada tahun, ada NPWP, ada namanya, ada pekerjaannya, ada KLU, ini bisa dicari di DJP ya, KLU-nya pekerjaan ini nomornya berapa gitu. Kemudian pekerjaan, terus nomor telepon, kemudian status dia kan kakak. Kalau istrinya punya NPWP terpisah, di sini ada NPWP istri. Kemudian dia NPWP-nya bergabung ya. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini, mohon maaf di sini karena saya tidak di laptop, jadi nggak bisa terlalu besar karena ya tadi saya sampaikan laptop saya loadingnya lagi lama, nggak tahu kenapa, berat banget. Kemudian di sini
penghasilan neto ini dibagi menjadi 3. Ada penghasilan neto dari pekerjaan, ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, ada penghasilan neto luar negeri. Nah, penghasilan neto dari pekerjaan yang tadi ya, yang sudah neto 600 juta. Penghasilan dari penghasilan lainnya itu yang ini loh, yang 45 juta yang dari lampiran 1 yang ini ya, yang 40 juta dari keuntungan jual logam mulia dan 5 juta dari kegiatan di Medan. Totalnya ada 45 juta. Terus kalau luar negeri di sini kebetulan tidak ada, jadi kita totalkan dari 645 juta. Kalau ada zakat, ada zakat bisa jadi pengurang, tapi di sini tidak disampaikan ada pembayaran zakat. Kemudian jadi 645, dia kan kakak ya, dia 67.500.000 karena anaknya 2, nikah, tapi istrinya dianggap final, sehingga dapat penghasilannya sekarang penghasilan kena pajaknya adalah 577.500.000. Dan kalau karena ada 577 dia ada 4 lapisan tarif ya, dan kena pajak sebesar 118.250.000. Itu adalah PPh terutangnya. Tapi dia kan sudah dipotong pajak ya, yang dari pekerjaan 105 juta. Oh, 105 juta ini mohon maaf itu loh, yang dari pekerjaan 104.750.000 ditambah 250.000 dari potongan kegiatan di Medan. Ya, kalau kita lihat di soalnya itu sebentar nih. Kalau kita lihat di soalnya, nah ini kan 104.750.000, tapi di sini dia sudah dipotong PPh 21.250.000 sehingga ditotalin sebesar 105 juta. Makanya di sini mohon maaf, berarti ini benar hitungannya ya, pengurangnya ada 105 juta. Berikutnya lagi, nah, terutang 118.250.000, tapi ada kredit, ada bukti potongnya sebesar 105 juta sehingga dia masih kurang bayar sebesar 13.250.000 ya. Nah, ini kita nggak bisa lapor kalau belum dilunasin, makanya di sini dibilangin sebelum lapor pada tanggal 20 Maret 2017 sudah dibayar sebesar 13.250.000. Dan biasanya sih ada buktinya ya, harus dilampirin. Meskipun kita pakai e-filing, NTPN-nya tuh harus dimasukin ya, harus diinput. Nah, sehingga dia sudah selesai di sini. Kemudian dia laporkan pada tanggal 22 Maret 2017, dia lapor sendiri, makanya dia pakai wajib pajak. Hati-hati dengan kalimat pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya segala segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi yang berlaku dengan ini. Intinya dia menyatakan bahwa yang dia laporkan itu adalah benar dan siap menerima sanksi kalau ketahuan ternyata salah. Intinya adalah itu, tanda tangan. Nah, sekarang tadi kan masih kakak, bagaimana dengan kalau PH atau MT, pisah harta atau MT? Tadi disampaikan hanya menggunakan 1770S atau 1770. Kalau kasusnya Karawang dia pakai 1770S, nggak boleh pakai 1770SS. Masing-masing mengisi SPT, akan ada 2 SPT. Terus kalau tadi 1770S itu kan cuma 3 halaman ya, tapi nanti di sini 1 halaman yang harus mereka isi bersama untuk mencari pajak terutang gabungan ya. Nah, ini ada PTKP-nya, ada tanda petiknya. Kita lihat contoh kasus 2, masih Raden Angel. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat penghasilannya masih yang PNS ya 212 juta, tapi dia bayar zakat sebesar 1,5 juta. Kemudian istrinya karyawan swasta tapi NPWP-nya berbeda, juga bayar zakat sebesar 1 juta. Ini kasusnya kayak yang tadi ya. Informasi lanjutan, si Pak Angel tadi dapat hadiah undian 100 juta, telah dipotong 25 juta ini masuk PPh final. Kemudian mendapatkan bantuan dari paguyuban karena sempat sakit sebesar 15 juta dan mendapat keuntungan penjualan mobil sebesar 20 juta. Nah, kemudian dia punya rumah, dia punya hutang, kemudian istrinya mendapat bayaran sewa rumah sebesar 50 juta. Ini adalah final.
mendapat warisan bukan objek, kemudian dia masih punya rumah sendiri dan punya kendaraan sendiri, hutang sudah lunas, anaknya cuma 1 di SMP. Berikutnya lagi, karena dia NPWP isinya terpisah, maka kita status dia kebetulan PH ya. Penghasilan istrinya yang cuma 1 pun juga dianggap tidak final karena PH. Nah, seperti yang tadi kita buat rekapnya dulu, penghasilan si Angel berapa, penghasilan si istri berapa. Angel adalah 232, dari mana? Dari 212 ditambah ini tambah 20 juta keuntungan penjualan mobil, jadi 232 ya, kurangi zakat 1,5 juta, sehingga penghasilan netonya ada 230.546.384. Isinya 165 juta, nggak ada tambahan ya, nggak ada tambahan karena yang tadi final dan bukan objek penghasilan lainnya, sehingga setelah dikurangi zakat 1 juta, penghasilan netonya ada 164.033.358. Kalau ditotal antara Angel dan istri, maka penghasilannya adalah 394.579.742 KI, karena istrinya NPWP-nya terpisah, KI 54 juta si istri ditambah 63 anaknya 1 ya, si suami, sehingga 117 juta. PTKPKI-nya setelah dihitung, penghasilan kena pajaknya ada 277.579.000 dan pajak terutangnya adalah 3 lapisan tarif 39.394.750. Seperti biasa pakai proporsi penghasilan neto setelah zakat dibagi total kali PPh terutang. Si Angel, Pak Angelnya dapat pajak 23 juta terutang 23.017.698 dan isinya terutang 16.377.052. Masing-masing dikurangi kredit pajak, dikurangi bukti potong ya. Kebetulan ini bukti potongnya cuma dari gaji dua-duanya, sehingga Raden Angel masih kekurangan bayar sebesar 5660798 dan si istri 4722.102. Sekarang kita lapor dulu nih, ini masih penghasilan. Nah, yang angka tadi ditulisnya di sini, yang tadi saya bilang ada lampiran khusus ya, yang ini di luar yang induk, lampiran 1, lampiran 2. Biasanya kalau yang PH atau MT masih harus mengisi ini. Angka yang tadi kita tambahin sama angkanya ya, sama angkanya nih, ujungnya 23.017.016.377 sama ya, cuma di sini cuma sampai berapa PPh terutang ya, cuma sampai berapa PPh terutang yang ditanggung suami maupun yang ditanggung istri. Sekarang kita mulai ke lampiran lagi, kita SPT tapi dari suami dulu, selalu dari halaman paling belakang, halaman 2. Di sini adalah penghasilan final. Si istri tidak final di sini, jadi nggak masuk, tapi dia menang hadiah undian sebesar 1 juta dan sudah dipotong pajak sebesar 25 juta. Cuma di sini kebetulan finalnya. Kemudian harta, karena mereka terpisah, berarti mana yang masuk harta suami dan mana yang masuk harta istri. Di sini dia punya rumah dan emas batangan. Kemudian posisi harganya dan berdasarkan tahun perolehan ya. Kemudian hutang itu pas posisi terakhir ini dia lapor tahun berapa ini, 2018 ya, 2018 atau 2016, 2000 ya, posisi 2019. Dia masih punya hutang sebesar 200 juta. Kemudian daftar susunan keluarga masih ada istri dan anak, karena dia kan K1, jadi istrinya masih masuk di sini sebagai istri. Kemudian lampiran satunya penghasilan dalam negeri lainnya, dia ada yang 20 juta ya, yang keuntungan penjualan mobil. Terus ada yang bukan objeknya 15 juta yang karena dia sakit dapat bantuan dari paguyuban ini. Terus dan dia sudah dipotong dari gaji sebesar 17.356.900. Itu potongnya dari Kementerian Keuangan karena dia PNS. Nah, sekarang ketika kita bicara ke induknya, tahun dia 2019, NPWP, nama, kemudian pekerjaan, nomor telepon, KLU, status dia adalah PH, kemudian NPWP isi disebutin karena kan mereka terpisah. Kemudian, nah di sini seperti tadi ada 3, ada penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari pekerjaan, ada penghasilan dari dalam
dalam negeri lainnya dan ada penghasilan dari luar negeri. Dari pekerjaan seperti soal yang tadi ada 212.384. Kemudian dalam negeri lainnya 20 juta, luar negeri nggak ada, sehingga penghasilan neto total ada 232.046.384. Dia sudah bayar zakat sebesar 1,5 juta, sehingga penghasilan neto totalnya ada 230.546.384. Posisinya adalah K. Nah, PTKP-nya tidak diisi. Kemudian langsung PPh terutangnya adalah 23 juta. Ya. Yang dari mana? Dari hitungan yang sudah kita buat tadi. Yang ini ya, 23.017.698. 33 juta. Terus sudah dipotong dari kantornya A2 1721A2 17.356.900, sehingga dia masih kurang bayar sebesar 5.667.908. Sebelum dilaporkan sudah dibayar sebesar itu ya, kemudian dilaporin. Istri juga sama, dia harus membuat seperti hal yang sama, mirip dengan yang tadi. Jadi nanti si istri, sebentar, kalau kita mau coba ya, sama si istri ini, dia kita sama-sama lihat soalnya. Yang istri, penghasilan istri dia ada sewa rumah 50 juta, sudah dipotong 5 juta dan dapat warisan. Kemudian dia punya rumah di Solo sama kendaraan. Oke, maka waktu di sini di 17, di sini dia ada yang sewa rumah 50 juta, sudah dipotong 5 juta. Kemudian di sini yang rumah di Solo sama apa tadi penghasilannya? Hartanya rumah di Solo sama kendaraan. Yang di Solo pakai 216 tahun 2016 7 juta karena tahun perolehan. Yang kendaraan 218 350 juta dan hutangnya kosong. Nah, yang di sininya. Kemudian yang di sininya ya dirinya sendiri aja. Kemudian di sininya penghasilan dalam negeri lainnya, kayaknya tadi ada keterangan nggak? Kayaknya nggak ada. Ya, nggak ada penghasilan dalam negeri lain, dia cuma gaji doang yang 111 juta, yang 100 netonya 165 juta. Nah, jadi di sininya nggak ada, tapi di bukan objek dia ada yang warisan. Ya, tadi di sini kan ada penghasilan dari warisan. Mana penghasilan dari warisan? Dari kakeknya sebesar 60 juta. Jadi yang warisannya diisi. Berikutnya lagi bukti potong yang gaji. Ya, bukti potong dia dapat yang bukti potong yang di sini ya. Yang dipotong sebesar 11.654.950. Nah, setelah itu dia baru lari ke sini. Jadi kan ini ya, dia lari ke sini, sama di sininya tahun, NPWP, nama si istri, perusahaan si istri, ke tempat kerja si istri, nomor telepon. Nah, dia posisinya juga PH. Di sini ada NPP suami. Di sini ada penghasilan neto dari pekerjaan. Penghasilan neto dari pekerjaan dia tadi nilainya adalah 165.033.358. Di sini masukin, dalam negeri lainnya tidak ada, luar negeri nggak ada, cuma kayak yang tadi dia sudah bayar zakat kalau ada. Kemudian tadi bayar zakat nggak sih si istri? Ya, 1 juta dimasukin ke yang tadi ya. Nah, ini nomor bukti potongnya tadi nih. Yang ini nomor bukti potong yang di kita tulis di sini ya, di sini nih. Terus dikurangi zakat 1 juta, kemudian dapat penghasilan netonya. Penghasilan netonya tadi setelah dikurangi zakat sebesar jadi 164 juta ya. 164 juta 33.000 358. Setelah itu
PTKP-nya dinolin karena dia ngambil dari sana, kemudian PPh terutang sendiri di sini dari hitungan yang ini. Dari sini 16.377.052. Masukin ke sini 16.377.052 tadi. Kemudian dikurangin yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong adalah 11.654.950. Maka dia akan kurang bayar, saya tadi udah dihitung deh. Dia akan kurang bayar sebesar 4722.102. Dia akan kurang bayar sebesar 4722.102, terus harus dia lunasin sebelum dia laporin. Demikian pembahasan sekilas tentang materi sesi ini. Selanjutnya nanti kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.